Shalom warga kerajaan. Pada waktu saya merekam apa yang saya sampaikan ini, saya menjelang usia 69 tahun. Di dalam Amsal 22 ayat 6 yang merupakan pokok pembicaraan kita hari-hari ini, how to empower and to encourage keturunan dan anak-anak kita. Maka Rabbi Hasdai, seorang rabi dari Israel, dia mengatakan begini, anak sampai usia 5 tahun itu is your boss, ya kan? Hidup kita diatur kalau anak kecil. Tapi usia 5 sampai 10, balita sampai 10, maka dia sangat penurut. Dia akan jadi hambamu. Tapi usia 10 sampai 15, dia kembaranmu. Sebab dia cuma meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita berdusta, dia akan berdusta. Kita munafik, dia juga munafik. Tapi usia 15 dan selanjutnya bisa jadi sahabat atau bisa jadi musuh. Tergantung bagaimana kamu mendidiknya sampai usia 15 itu. Saya bersyukur bahwa orang tua saya mendidik banyak hal, terutama ibu saya. Dia mengajarkan tidak ada perbedaan status sosial. Ya, kita kenapa pembantu asisten rumah tangga kita bisa berpuluh-puluh tahun di tempat kita? Sebab mereka dianggap keluarga. Mereka makan yang sama. Dan kalau sudah malam, saya mau minta sesuatu, ibu saya berkata, tidak boleh. Di luar jam kerja katanya. Saya belajar banyak hal dari ibu saya. Dan dari papa saya belajar apa? Untuk menjadi berani. Untuk menjadi tough. Karena dia seorang pemburu. Dan saya masih ingat kenangan-kenangan manis saya bersama papa saya. Waktu itu ya usia sekitar 13-14 tahun. Saya bisa mengendarai sepeda motor. Cuma waktu itu memang belum punya SIM. SIM D waktu itu ya, kalau di bawah 50 cc. Dan kalau papa saya akan berburu di daerah Pacet, saya akan naik motor itu, saya didudukkan di depan. Dan saya boleh pegang kemudi itu selama jalannya lurus dan kosong. Tapi ketika ambil tikungan-tikungan yang berbahaya, papa saya akan mengambil dari belakang. Dan dia akan mengambil tikungan itu buat saya. Pengalaman itu begitu masuk dalam diri saya, bahwa papa saya akan bertanggung jawab atas saya. Dan semua tikungan yang sulit, jalan-jalan sulit, he will take over. Yaitu kemudi dan kendali itu. Karena itu, didiklah anakmu menurut jalan yang patut, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan perkataan disiplin sekali lagi tidak terlalu menyenangkan buat anak-anak. Kita tahu bagaimana saat kritis saya belajar. Saat-saat kritis adalah usia 10-12. Pra remaja. Itu orang Belanda mengatakan terlalu kecil untuk taplak meja, terlalu besar untuk serbet. Jadi anak tanggung. Itu masa-masa di mana kita betul-betul harus memperhatikan. Dan kita lihat bagaimana Kristus ada di bawah didikan daripada Yusuf dan Maria. Maria seorang yang sangat penurut pada Tuhan, juga Yusuf. Dan kedua-duanya takut akan Tuhan, dan berbahagialah kalian kalau punya orang tua semacam itu. Dan pada para orang tua, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Saya belajar banyak hal daripada kehidupan orang tua saya. Papa saya sangat murah hati. Saya masih belajar dari dia. Dan saya percaya apa yang dilakukan orang tua akan ditiru anak-anak. Karena itu, jadilah a very good example. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi dalam ibadah raya bersama GBI Rock Sumbawa. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul Tuhan. Kami boleh sama-sama menyatukan hati kami untuk membawa segala pujian dan ucapan syukur kami ya Tuhan hanya bagi-Mu. Sebab kami tahu kami punya Allah yang besar dan kami mau bersuka cita dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami dengan sukacita. Amin.
cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, sebab Kau sungguh besar dan ajaib Tuhan. Biarlah surga bumi bersorak-sorai bagi-Mu. Haleluya.
is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Terbungkus dalam terang, dan gelap pun hilang. Suaranya bergema, suaranya bergema. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Namanya besar dan ajaib Allahku. Besar
Sungguh besar Kau ya Tuhan, ajaib mulia perbuatan-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan. Kau yang terbesar, Kau yang termulia, segala yang Kau perbuat sungguh baik bagiku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat segala kebaikan-Mu bagiku. Kami membawa hati kami, kami membawa rindu kami, kami meninggikan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bangga punya Kau ya Tuhan, kami bangga punya Kau ya Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang berkuasa, biarlah surga bumi tunduk menyembah-Mu Tuhan. Sungguh layak Kau ya Tuhan, kami membawa syukur kami membawa hati kami bagi-Mu, menyembah-Mu, bersorak bagi-Mu. Sungguh ajaib Kau ya Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersyukur
Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh berkumpul, menikmati hadirat-Mu di tempat kami masing-masing, di rumah tangga kami masing-masing. Hadirat-Mu ada di sana. Hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami yang berkumpul, menantikan Engkau, mencari Engkau. Tuhan, kebenaran-Mu yang kami rindukan, urapi setiap kami, biar kami mengerti kehendak-Mu dan kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya luar biasa, ya. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir. Dia menunjukkan kuasanya dimanapun kita berada. Baik Bapak Ibu Saudara, masa demi masa kita lewati, dan masa-masa saat ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Masa yang sukar sudah sedang kita lewati. Masa pandemi sedang kita lewati. Apa yang terjadi di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara? Tuhan tetap mengajari kita untuk kita lebih dekat dengan Dia. Dan Dia mengajarkan buat kita semua pada bulan ini. Tidak kebetulan bahwa Tuhan mengajarkan bahwa ada tema dalam bulan ini yang sudah diajarkan beberapa hamba-hamba Tuhan yang sudah berkhotbah tentang empower, memberdayakan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau dari tema ini? Kita akan belajar. Apa yang diberdayakan dari hidup kita, dari sekeliling kita. Ini saatnya, ya. Ini saatnya potensi-potensi yang ada di dalam hidup kita dikeluarkan. Ayat firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama dan kita sudah baca di renungan kita di Kingswood, kita sudah baca juga. Baik, pada saat ini kita akan baca bersama-sama temanya, yaitu dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya, ternyata didikan atau pembelajaran ini harus berlangsung terus-menerus. Ajar orang muda, ajar orang-orang di sekitar kita, ajar diri kita sendiri untuk kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Seperti yang dikatakan Yosua kepada umat Israel, supaya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tidak menyimpang dari jalannya itu. Jalannya siapa? Jalannya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, tema yang luar biasa, memberdayakan. Ya, memberdayakan. Siapa yang diberdayakan, saudara? Lebih-lebih masa-masa sekarang ini, saudara. Ya, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita rasakan dari semula, bahwa pada masa-masa pandemi sekarang ini, saudara, bahwa saatnya kita gereja Tuhan memberdayakan potensi yang ada di dalam hidup kita. Hidup gereja, di mana gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Ini waktunya yang tidak pernah digali, saatnya digali, saatnya dikeluarkan, ya, diberdayakan. Bapak Ibu Saudara, dimulai dari mana? Ya, hidup kita ini punya karunia, punya keahlian, ya, waktunya diberdayakan. Anak-anak kita punya kemampuan, punya karunia yang Tuhan berikan buat anak-anak kita. Bahkan keluarga kita semua punya potensi, punya keahlian, punya karunia itu yang Tuhan sudah berikan buat keluarga kita, buat gereja Tuhan. Bapak Ibu, saatnya karunia yang diberikan itu tidak boleh padam, ya, dan tidak boleh mati, namun tetap menyala-nyala dan bertumbuh dalam kasih karunia. Amin, saudara. Ya, beberapa hal yang kita akan belajar pada saat ini, ya, kita belajar bahwa Paulus
sangat mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, ya, dalam hidupnya. Dia tahu panggilannya, ya. Paulus menyadari ada batas waktu dalam pemberitaan Injil. Ada batas waktu, ada kehidupan, ada waktunya, ya. Ada waktu bahwa dia harus berhenti, dia harus mengalami panggilan Tuhan. Ada waktunya. Ya, makanya Rasul Paulus dia memanggil atau mempunyai anak rohani. Dia melakukan fathering atau pembapaan. Kita tahu anak rohani daripada Paulus yaitu Timotius. Ya. Timotius dituliskan di sana 1 Timotius pasal 1 ayat yang kedua. Kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya, dia sebagai anak tahu saatnya, ya, tahu, Paulus tahu dia memiliki anak rohani yang sah, ya, yang sah dalam iman. Dia punya anak didik. Dia mengimpartasikan, ya, dia memberdayakan Timotius sebagai anak rohaninya, ya. Dia mempersiapkan apa yang dilakukan Paulus terhadap Timotius. Ya, kita melihat bahwa apa yang dilakukan membangun hubungan yang dekat, ya, sangat dekat antara bapak dan anak, ya, agar mudah mengkomunikasikan nilai-nilai hidup yang benar. Jadi kedekatan antara bapak dan anak, ya, berkomunikasi dengan baik untuk memberikan nilai-nilai kebenaran di dalam hidup siapa? Timotius. Ya, ini saatnya apa yang kita punya kita tularkan, kita berikan kepada generasi orang-orang yang kita bapai, ya. Kita didik. Kita akan melihat lagi nanti apa yang dikerjakan Paulus, ya, mempersiapkan Timotius. Haleluya. Potensi Paulus diberikan kepada Timotius, ya, agar mudah mengkomunikasikan nilai-nilai hidup yang benar. Ini yang diberikan, bukan nilai-nilai hidup yang salah, yang keliru, yang duniawi, bukan, tapi kebenaran. Apa itu kebenaran? Kita percaya, kita tahu kebenaran adalah Yesus Kristus sendiri. Kehidupan Yesus Kristus sendiri. Mari kita lihat. Setelah fathering, hari-hari ini akan dikenapi. Di hari-hari akhir ini. Memang masa sulit, masa sukar sedang terjadi, ya, sedang terjadi. Dan kita mengalami semua. Tapi nubuatan Yoel itu akan terjadi. Apa yang dikatakan Maleaki itu akan terjadi. Bahwa bapak-bapak akan datang kepada anak-anak dan anak-anak akan datang kepada bapak-bapak. Saling membutuhkan. Ya. Saling membutuhkan. Ini saatnya di hari akhir ini. Haleluya, haleluya. Ya. Saya percaya ada anak-anak membutuhkan seorang bapak dan bapak membutuhkan seorang anak. Butuh enggak? Memerlukan, ya, sebagai penerus, sebagai penerus. Kita lanjutkan. Bapak sama anak jelas nanti akan dipulihkan di akhir zaman ini. Haleluya. Kita melihat Paulus sebagai guru, ya, mengajar. Saya percaya bahwa tidak asing lagi guru, tugasnya mengajar. Paulus mengajar kepada Timotius tentang nilai-nilai firman Tuhan yang benar. Diajarkan nilai-nilai yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bukan diajarkan hal yang sementara yang di dunia ini, ya, tapi hal kebenaran kekekalan. Ya, itu yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak yang diajarkan itu.
Ya, kita ingat waktu masa kecil, waktu sekolah SD atau SMP, ya, dikatakan manusia diciptakan dari apa? Pelajaran biologi monyet, ya. Kita keturunan di sana. Teori siapa itu? Ya, ada teorium. Tapi kebenaran, ya, kebenaran yaitu firman Tuhan, manusia diciptakan Allah sendiri, ya, berbentuk manusia, bukan apa? Dari monyet. Nah, kebenaran, dunia berkata manusia berasal dari monyet, tapi manusia yang benar diciptakan Allah dari debu tanah. Dibentuklah manusia pertama kali, namanya Adam. Haleluya. Ini contoh kebenaran, ya, contoh kebenaran yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Nilai-nilai kebenaran yang diajarkan, ya, nilai-nilai firman Tuhan yang diajarkan. Dunia mengajarkan kalau engkau ditempelin ke pipi kiri, balaslah 2 kali tempeleng. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa? Kalau kita ditempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Sakit enggak? Sakit. Tidak boleh membalas, malah memberi. Haleluya. Ini contoh-contoh nilai kebenaran yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarin kapan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ajarkan firman Tuhan itu, kebenaran itu ketika duduk, ketika berjalan. Ajarkan kepada anak-anak, kepada orang-orang di sekitar kita. Ajarkan nilai-nilai itu. Amin. Ya, mari ajarkan kebenaran firman Tuhan itu dari masa kecilnya, dari masa mudanya. Dia tidak akan lari, dia tidak akan menyimpang, dikatakan. Ya, ajarkan dari kecil. Pada masa tua tidak akan menyimpang, kata firman Tuhan. Waktunya saudara boleh sekolahkan anak-anak saudara, kita sekolah boleh tinggi, tapi kalau tidak diajarkan kebenaran, tidak ada diajarkan kesalehan, Bapak Ibu, ilmu boleh tinggi, tapi akhlaknya rendah, moralnya rendah, tidak bisa menghargai orang, tidak sopan kepada orang, tidak ada nilai-nilai kebenaran. Ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita belajar. Jadi guru, ngajar orang-orang di sekitar kita, biar nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kerajaan Allah itu turun atas anak-anak kita. Amin. Saya lanjutkan. Ya. Apa itu? Kebenaran itu dari mana? Kita percaya bahwa kebenaran itu Kristus sendiri. Amin. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan selanjutnya. Namun kebenaran saya tuliskan di sini, ya, dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 160. Dikatakan di sana, dasar firman-Mu adalah apa? Kebenaran. Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Ini dikatakan Daud sekali lagi, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk apa? Selama-lamanya. Ini dasarnya, saudara. Ya, firman Tuhan. Jadi tidak ada yang lain. Menu setiap hari yang harus kita makan, yaitu kebenaran. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita ajarkan. Haleluya. Itu yang akan mengubah kita. Itu yang akan membuat kita bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Yohanes 8 ayat 32. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kebenaran yaitu Yesus Kristus sendiri, kita akan tahu. Ya. Kebenaran itu kita akan tahu, mengetahui Yesus yang kita undang masuk, kita percayai dalam hidup kita, dan Dia yang memerdekakan kita. Amin. Dia
Dia yang memerdekakan kita. Dia yang membebaskan kita dari keterikatan kita. Dia yang memberikan kemenangan buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius, ya, oleh pribadi kita kepada anak-anak kita, orang-orang yang sedang kita ajar, orang-orang yang kita sedang muridkan. Haleluya, haleluya. Mari kita melihat lagi, saudara. Setelah itu apa yang diperbuat oleh siapa namanya? Timotius. Paulus terhadap Timotius. Dia memegang tangan dan menuntun serta memimpinnya. Ya, kita ingat masa kecil kita belum bisa nulis, ya. Tangan kita dipegang dengan jari orang tua kita atau guru kita. Ya, kita diajari nulis. Kita diajari menulis pelan-pelan, ini loh huruf A, B, C. Dituntunnya. Ya, membimbing. Ya, membimbingnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah, ya, waktunya kita membimbing. Satu, membimbing diri kita untuk mengenal Kristus secara pribadi. Pengenalan yang tidak habis-habisnya. Ya, membimbing orang lain untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai sahabat, kita kenalin mereka, kita bimbing, ya, kita bimbing, kita mentor mereka, kita dampingi supaya benar-benar percaya kepada Yesus Kristus dan menikmati anugerahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat apa tujuan semuanya itu, ya, apa tujuannya? Ketika kita diajarin, kita dibimbingnya, ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah menemukan jati diri, ya, menemukan jati diri kita. Siapa kita, ya? Siapa kita ini, ya? Siapa pribadi kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Siapa diri kita ini? Ya, jelas dituliskan di sana, ya. Di Kejadian itu, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Diajarkan, diajarin. Ini loh, kita yang dulunya keliru, dulunya tidak tahu diri kita ini siapa, kita cari pribadi kita. Aku mau pengen seperti ini, mau pengen seperti ini. Ya, cari jati diri kita. Bapak Ibu, Paulus mengajar kepada Timotius, dia menemukan jati dirinya, bahwa dia adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Ya, menemukan tujuan hidup. Ini, saudara, banyak orang sudah percaya Yesus tapi tidak tahu tujuan hidupnya. Ya, tidak tahu mau kemana. Ya, hidup kita hari-hari seperti ini, bekerja, usaha, sekolah, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu tujuan. Kita ke gereja berdoa, bahkan berdoa puasa, tapi tidak tahu tujuan hidup kita. Kita tahu, sekarang diberitahu apa tujuannya, kita dibimbing, diajarin, supaya gereja Tuhan segambar dan serupa dengan Kristus. Amin. Tujuan kita ibadah, tujuan kita melayani, seperti Kristus juga melayani. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, namun aku datang untuk melayani. Siapa melayani siapa? Ya, maaf. Saya percaya bahwa ada kuasa yang besar yang Tuhan tularkan, berikan kepada kita. Ya, otoritas yang besar yang diberikan kepada kita. Ya, tujuan yaitu menemukan jati diri kita atau gambar diri kita. Seperti apa? Segambar serupa dengan Kristus. Yang kedua, ya, yang kedua Tuhan mau, tujuannya apa? Maksimal dalam potensi. Ya,
kita mempunyai potensi yang luar biasa. Kalau kita diajarin, kita di training, ya, supaya keahlian kita keluar, kepintaran kita keluar, di training, ya, supaya potensi yang ada di dalam hidup kita ini keluar, bisa diperdayakan, ya, mempunyai tujuannya. Kita tahu Tuhan sudah berkata, kalau potensi kita sudah diasah bisa keluar, ya, saat ini, ternyata yang semula kita tidak pernah masak, ya, hari-hari seperti ini mau beli makanan takut. Ya, kalau di Sumbawa enggak sih, ya. Kalau di kota besar yang plat merah sampai plat hitam karena COVID, beli makanan aja takut, ya, keluar takut. Tapi hari-hari ini banyak ibu-ibu pinter masak, ya, potensi yang tidak pernah digunakan mereka masak, mereka bisa buat ini dan itu, dan akhirnya potensi itu bisa dikeluarkan. Untuk apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, maksimal dalam potensi artinya begini, saudara, kita sudah mempunyai otoritas atau kuasa di bumi dan di sorga, ya. Kita sudah diberikan otoritas, ya. Perjanjian lama, Kejadian, engkau kuberikan kuasa di bumi ini. Tuhan berkata kepada kita umat manusia, Tuhan memberikan kuasa di bumi. Kuasai langit dan bumi, kuasai ternak, ya, kuasai ikan-ikan itu, kuasai, ya, diberikan otoritas di bumi ini. Ya, perjanjian baru ketika Roh Kudus turun atas kita, ya, Roh Kudus turun atasnya, engkau akan kuberikan kuasa. Kuasa Roh Kudus yang menolong kita, kuasa Roh Kudus yang meledak-ledak itu, ada semangat, ada gairah di dalam Yesus Kristus. Kuasa apa? Kuasa Yesus Kristus. Ya, Tuhan berkata dalam Matius yang pasal 28, Dia memberikan kuasa di bumi dan di sorga. Haleluya. Otoritas itu ada. Baik. Yang ketiga, apa tujuannya? Tercapai tujuan Tuhan. Ya, tujuan Tuhan apa sih? Maunya Tuhan apa sih? Ya, di dalam hidup kita. Haleluya. Tujuannya yaitu kita menjadi murid Kristus. Amin. Ya, kita menjadi murid Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini banyak orang yang pengen menjadi murid, masuk sekolah, daftar dulu. Ya. Apakah kita sudah jadi murid Kristus? Atau sedang sekolah sekarang? Sedang berjalan. Sedang sekolah bersama Kristus. Tujuan Allah, ya, kita menjadi murid dan kita memuridkan orang lain supaya seperti, ya, yang kedua, sempurna seperti Bapa juga sempurna. Itu tujuannya, saudara. Tujuan hidup kita, satu menjadi murid, yang kedua sempurna seperti Bapa juga sempurna. Mau jadi apa? Ya kan? Oke, semua boleh bercita-cita jadi ini, jadi itu, ya kan? Nah, favorit zaman dulu, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, ya, pengen jadi apa lagi? Pramugari, ya. Tapi sekarang, maaf, pilot banyak dipecat, ya kan? Bukan dipecat, ya. Tapi karena pandemi ini banyak perusahaan yang bangkrut dan akhirnya dilepas pekerjaan itu. Ya. Pak pramugari juga demikian. Ya, para dokter, aduh, tahu gitu enggak jadi dokter dong. Kalau sekarang ini keadaan seperti ini. Ada yang berkata begitu. Tapi ini saatnya dokter-dokter yang cinta Tuhan, perawat-perawat yang cinta Tuhan, saatnya mengabdi kepada Tuhan dan melayani sesama kita. Ini waktunya gereja Tuhan muncul jadi terang, sehingga tujuan Allah itu akan terjadi.
Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus dibuat oleh murid-murid Tuhan Yesus, oleh jemaat Tuhan? Apa yang diperlukan? Ada 3 hal, ya, ada 3, ya. Ada kemauan, saya mau, ya, saya mau memberdayakan hidup saya, ya. Bukan bisa atau tidak, ada kemauan atau tidak, ya. Saya percaya kalau kita berkata saya mau, Tuhan akan tolong kita, ya. Sekali lagi, bukan bisa atau tidak bisa, tapi kemauan. Itu yang pertama. Yang kedua saya tulis di sini adalah kesediaan. Saya mau, tapi saya tidak bersedia, ya, menyediakan diri. Ini saya, pakai saya, ini saya. Selanjutnya Tuhan akan tolong kita. Yang ketiga, ya, yang ketiga yaitu kesiapan melakukan perintahnya. Ya. Sudah ada kemauan, ada kesediaan, ya. Siap, ada kesiapan untuk melakukannya. Ya, banyak orang yang sudah dibekali, banyak orang pintar, ya, belajar, ya, kesediaan. Oh, saya bersedia dimuridkan, diajar, tapi kesiapan untuk melakukan itu, saudara. Siap enggak kita turun? Kita sudah dilatih nembak, tapi waktu perang kita enggak bisa nembak. Kita pintar firman Tuhan, waktu iblis datang ketakutan. Senjata kita adalah firman Tuhan yang kita peroleh, persenjataan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang diperlukan. Mari bersama-sama dengan saya tiap hari berkata, saya mau Tuhan. Meskipun saya tidak bisa apa-apa, Tuhan perlengkapi kita. Yang kedua, saya bersedia Tuhan. Bersedia, ya. Terus yang ketiga, kesiapan. Mari kita bersiap-siap terus setiap hari. Ready, ya, dalam panggilan Tuhan, dalam melakukan apa? Siap. Saya percaya tentara Allah berkata apa? Siap pada komandannya. Komandan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Diperintahkan siang, malam, pagi, siap dan haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang saya tekankan, saudara. Setelah kita diajarin, kita dimentor, kita dibimbing, ya, potensi kita akan keluar. Dan kita berkata, aku mau. Kita akan berkata, aku bersedia. Dan yang ketiga, aku siap melakukan perintah-Mu Tuhan. Amin. Ya, saya lanjutkan. Apa? Pertanyaannya buat kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, maukah kita menjadi pemimpin yang memberdayakan dan memaksimalkan? Haleluya. Pertanyaannya sepele, tapi jawabannya susah. Maukah kita memberdayakan diri kita, memberdayakan orang lain? Kita menjadi pemimpin, ya, memaksimalkan apa yang kita punya, tidak dipendam, ya, tidak dipendam, namun kita maksimalkan. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya tidak mampu, Bapak Ibu Saudara, kita semua tidak mampu, tidak bisa. Tapi ada kekuatan Tuhan yang menolong kita saat ini. Mari bersama-sama. Kita semua tidak mampu, namun oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa tubuh Yesus Kristus, Bapak Ibu ingat bahwa ada kemampuan Kristus yang diberikan buat kita. Pada saat ini, mari kita siapkan hidup kita. Siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mengalami Kristus setiap hari. Amin. Ya, saya percaya bahwa apa yang dikerjakan Kristus dalam hidup kita, itu semua akan mendatangkan kebaikan buat kita. Keadaan sekarang ini akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Inilah kemampuan Kristus. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ada di mana saja, sedang mengikuti ibadah ini. Mari bersama-sama. Inilah kekuatan, kemampuan Kristus yang diberikan buat kita. Tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak mampu. Namun kekuatan Kristus yang sudah menanggung dosa kita, memberikan nyawanya untuk kita semua. Haleluya. Siapkan roti yang ada di rumahmu, yang ada di tempatmu sekarang. Kita akan mengalami bersatu dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan syukur, saudara. Ucapkan syukur. Angkat roti ada di tanganmu. Inilah kekuatan yang memampukan engkau, yang menolong engkau setiap saat. Tuhan Yesus sudah tanggung ketika menderita di kayu salib. Tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama dengan saya. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatanmu mengalir Tuhan, kuasamu mengalir Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kuasa firman-Mu di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan. Jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami, yang membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk cawan perjanjian ini. Bukankah cawan yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Hadirat-Mu tidak terbatas Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami lepaskan berkat-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu yang melayani Engkau, yang merindukan Engkau, yang mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kasih sayang-Mu bukan kekuatan manusia, namun kekuatan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang dijanjikan Bapa. Kuasa Tuhan Yesus Kristus yang besar dan dahsyat turun atasmu, dan kuasa Roh Kudus yang menolong engkau, memampukan engkau untuk engkau memberdayakan dirimu dan orang lain turun atasmu, dan berkat itu diberikan di dalam kuasa nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin.